Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih Bapak Ibu sudah klik video ini untuk kembali kita belajar bersama dari bedah emiten ya. Kita akan kembali membahas bedah emiten, dan emiten yang akan kita bahas ini sudah menjadi request dari penonton setia dari Vestok. Dan kita juga cermati sepertinya emiten yang akan kita bahas ini punya sesuatu hal yang layak untuk kita bisa cermati bersama dan pelajari bersama. Jadi pastikan Bapak Ibu tonton sampai akhir, dan emiten yang akan kita bahas adalah Toba. Bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe ya, karena nanti setiap minggu kita akan bahas video-video mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Toba atau PT TBS Energi Utama Tbk ini adalah perusahaan yang punya bidang usaha utama sebetulnya adalah di bidang investasi, tetapi di berbagai bidang ya. Bidang utamanya adalah pertambangan dan perdagangan batu bara. Lalu ada juga bidang perkebunan kelapa sawit, produsen pembangkit listrik mandiri, dan sedang mengembangkan usahanya di sektor energi baru terbarukan, pengelolaan sampah, serta perdagangan besar dan eceran kendaraan melalui entitas anak. Jadi sebetulnya bisnis dia adalah perusahaan investasi, tetapi memang berbagai bidang ya Bapak Ibu. Sebagai sebuah organisasi, visi utamanya adalah ingin menjadi perusahaan energi terintegrasi di Indonesia yang unggul dengan mengedepankan pertumbuhan nilai-nilai keberlanjutan dan pengembangan sumber daya manusia. Toba sendiri dimiliki oleh Highland Strategic Holding Pte Ltd sebesar 61,017%. Lalu ada juga PT Toba Sejahtera, ini sekitar 8,869%. Berikutnya ada PT Bara Makmur Abadi sebesar 5,472%. Ada juga jajaran direktur yang memiliki saham dari Toba walaupun porsinya tidak signifikan ya, artinya di bawah 5%, dan masyarakat sekitar 23,373%. Ini dari data laporan kuartal 2 2024. Jadi dengan kata lain, Highland Strategic Holding Pte Ltd inilah menjadi pemilik dan pengendali dari Toba. Lalu setelah kita cek dari laporan bulanan registrasi pemegang efek per 31 Agustus 2024, pemilik manfaat akhir dari Toba ini adalah Bapak Richard Matthew Paul, yang mana berarti beliaulah yang menjadi pemilik dan pengendali dari saham Toba ini melalui berbagai entitas di bawahnya. Dan informasi tambahan yang kita peroleh adalah PT Toba Sejahtera ini dimiliki secara mayoritas oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu memiliki saham Toba ini, tetapi hanya dengan porsi yang minoritas ya Bapak Ibu. Struktur organisasi dari Toba sendiri ada Bapak Baselius Ruru SH, ini selaku komisaris utama. Ada juga direktur utamanya Bapak Diki Yordan. Sedangkan jumlah komisarisnya totalnya ada 5 orang, sedangkan jumlah direkturnya totalnya ada 6 orang, yang mana kami merasa jumlahnya relatif efisien ya Bapak Ibu. Berikutnya kami akan melihat profil dari Bapak Baselius Ruru dan juga Bapak Diki Yordan selaku komisaris utama dan juga direktur utama. Ada baiknya Bapak Ibu juga cek satu-satu profil dari komisaris dan dewan direksi lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid. Kita mulai dari Bapak Baselius Ruru ya. Beliau adalah komisaris utama dari keputusan tahun 2019. Beliau adalah WNI, usia sekitar 75 tahun. Punya pendidikan yang cukup bagus, S1 dan S2 di bidang hukum ya Bapak Ibu. Lalu riwayat jabatannya, beliau itu punya pengalaman yang cukup bagus sebagai manajemen kunci. Dominasinya sebagai komisaris, baik itu komisaris independen, komisaris utama maupun komisaris ya. Yang mana latar belakang beliau itu banyak tersebar di beberapa perusahaan keuangan maupun perusahaan investasi, seperti salah satunya Toba walaupun spesifiknya kepada perusahaan batubara ya Bapak Ibu. Rangkap jabatan beliau ini adalah sebagai Ketua Komite Nasional dan Remunerasi dari Toba, Direktur Utama dari PT Agung Podomoro Land Tbk, dan Komisaris Utama dan Independen dari PT Polychem Indonesia. Artinya memang Bapak Baselius Ruru ini punya kapasitas dan kapabilitas yang cukup bagus ya Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Diki Yordan sendiri, beliau adalah Direktur Utama dari keputusan tahun 2021, warga negara Singapura, usia 47 tahun. Beliau punya latar belakang pendidikan itu S1 di bidang Civil and Environment Engineering dan S2-nya Master of Science di bidang Financial Engineering Columbia University. Riwayat jabatannya, beliau itu juga punya pengalaman yang cukup luas, baik itu dari manajemen kunci maupun di luar manajemen kunci ya. Bapak Ibu bisa cek detailnya dari laporan tahunannya. Tapi kalau kita melihat riwayat jabatan beliau ini, beliau bukan langsung menjadi direktur utama, tetapi melalui berbagai proses. Sedangkan rangkap jabatan yang beliau miliki saat ini, beliau adalah managing partner dari Lin Asia Partner Singapura serta direktur Adimitra Resources Pte Ltd dan juga yang lain sebagainya. Mungkin tambahan informasi yang perlu kita ketahui bersama adalah Bapak Diki ini tidak punya hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, tapi punya hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama.
Dan Bapak Baselius ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, direksi maupun pemegang saham. Artinya memang komisaris utamanya ini secara profesional di hire, tidak ada hubungan afiliasi. Sedangkan Bapak Diki Yurdan punya hubungan afiliasi dengan pemilik saham dari Toba. Bisnis model utama dari Toba, TBS Energi Utama pada dasarnya berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usaha di bidang pertambangan dan perdagangan batubara di Kalimantan Timur, pengolahan minyak kelapa sawit, energi, serta pengelolaan sampah. Di sektor energi, TBS ini mengoperasikan PLTU di Gorontalo dan juga Sulawesi Utara, serta mengembangkan proyek PLTM di Lampung, PLTB di NTT, dan juga ekosistem kendaraan listrik. Kami melihat keunggulan utama dari Toba. Toba berupaya untuk memiliki diversifikasi usaha yang progresif ke arah energi terbarukan dan ekosistem kendaraan listrik ya. Yang mana ini hal positif yang memberikan potensi jangka panjang bagi masyarakat maupun bagi perusahaan ini sendiri. Sedangkan kelemahan utamanya, kami melihat meskipun ada upaya diversifikasi yang positif ya, tapi sampai saat ini Toba masih memiliki ketergantungan pada sektor batubara. Selain itu, kalau dia mau diversifikasi ke lebih luas ke energi baru terbarukan, tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit ya untuk bisa masuk ke bisnis EBT. Wilayah operasi dari Toba sendiri sebenarnya tersebar di Indonesia, terutama Indonesia bagian tengah maupun bagian barat. Lalu ada juga di luar dari Indonesia atau di Singapura itu sendiri. Secara garis besar, sebetulnya wilayah operasi dari Toba itu tersebar di Kalimantan Timur, ini untuk segmen batubara, Kalimantan Utara ini untuk perkebunan kelapa sawit, Pulau Sulawesi untuk segmen listrik, Sumatera untuk segmen EBT, lalu Jawa dan juga Singapura ini untuk pengelolaan limbah Bapak Ibu. Berikutnya kita bahas dari segmen bisnis yang dimiliki oleh Toba. Tadi sudah sempat kita singgung, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama dari segmen batubara. Di sini Toba itu mengelola tambang batubara yang mana ini berada di Kalimantan Timur ya. Jumlah cadangan yang dimiliki itu sebesar 63,9 juta ton dan sumber dayanya adalah 236 juta ton. Ini cukup banyak ya Bapak Ibu. Sedangkan pada segmen perkebunan di sini Toba mengelola perkebunan kelapa sawit di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Bapak Ibu. Lalu ada segmen PLTU, di sini TBS atau Toba sendiri itu mengoperasikan 2 PLTU yang ada di Gorontalo dan juga di Sulawesi dengan total kapasitas 2 kali 50 MW pada masing-masing PLTU Bapak Ibu. Lalu ada energi baru terbarukan, di sini Toba mengembangkan portofolio energi baru terbarukan melalui proyek PLTM di Lampung, proyek PLTB di Nusa Tenggara Timur, serta ada pipeline untuk mengerjakan proyek-proyek EBT lainnya. Serta ada segmen kendaraan listrik dan pengelolaan sampah. Di sini Toba berkolaborasi dengan Gotoh Group ya dalam mengembangkan Elektrum. Ini untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi. Jadi dengan kata lain bisnis dari Toba itu memang terbagi ke beberapa segmen dan sekarang kita sudah tahu pada masing-masing segmennya ya. Strategi dan pengembangan bisnis dari Toba, manajemen itu juga mengamati adanya proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 5,2% di 2024 ini yang diproyeksikan ya. Lalu dari situ manajemen membuat turunannya dari perusahaan Toba sendiri akan seperti apa. Ada target produksi batubara di tahun 2024 yang mana ini targetnya sama dengan tahun 2023 ya. Serta rasio pengupasannya sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Lalu tambahan informasinya adalah Toba telah menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk tahun 2024 yang mencakup 3 prioritas utama. Yang pertama ada resiko perubahan iklim, yang kedua adalah strategi transisi adil, yang ketiga adalah strategi keberlanjutan anak perusahaan. Untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa cek di laporan tahunannya karena di situ manajemen juga menyampaikan dengan rinci masing-masing kebijakan yang akan diambil. Kita masuk ke laporan keuangan ya, kita lihat dulu bagian neraca. Di sini kita lihat komponen aset lancar dan juga aset tidak lancar. Kita bisa ketahui bahwasannya pertumbuhan aset yang dimiliki oleh Toba itu cukup kentara dan cukup progresif ya Bapak Ibu. Terutama dari tahun 2016 sampai 2024 kuartal 2 ini pertumbuhannya cukup progresif dan cukup terlihat. Sedangkan dari tahun 2013 sampai 2017 sebetulnya hanya berfluktuasi saja ya. Nah per kuartal 2 2024 aset tidak lancar ini sekitar 72,92% dari total aset. Aset lancarnya hanya sekitar 27,08%. Sehingga dengan kata lain aset tidak lancar inilah yang paling dominan ya Bapak Ibu. Dan aset tidak lancar ini didominasi oleh piutang yang belum difakturkan. Ini sebesar 62,57% dari total aset tidak lancar. Sedangkan piutang yang ada yang dimaksud itu adalah dari PLN. Dan ini akan ditagih secara bulanan selama 25 tahun ke depan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan dari sisi aset lancar sendiri yang tadi porsinya sekitar 27,08% dari total aset, ini didominasi oleh kas yang mana totalnya itu sekitar 38,25% dari total aset lancarnya.
Piutang yang belum difakturkan itu sekitar 26,19%, dan piutang usaha ini sekitar 14,47%. Jadi dengan kata lain, kasnya itu cukup banyak, piutangnya juga cukup banyak ya Bapak Ibu. Tambahan informasinya adalah rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar ini sekitar 15,91% per tahun. Neraca dari sisi yang lain, kita ingin ketahui komponen aset itu didominasi oleh modalnya atau dari utangnya. Ternyata kalau kita lihat per kuartal 2 2024 ya, sebetulnya cukup berimbang tuh komponen utang maupun komponen modalnya. Tetapi komponen utang, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, memang lebih dominan, sedikit lebih dominan lah. Pada ekuitasnya itu porsinya sekitar 48,40% dari total aset, sedangkan utang jangka pendek sekitar 13,96% dari total aset, dan utang jangka panjangnya sekitar 37,64% dari total aset. Pada utang jangka pendek, ini didominasi oleh bagian lancar atas utang bank ya. Ini sekitar 29,77% dari total utang jangka pendek. Dan ada utang usaha pada pihak ketiga sekitar 29% dari total utang jangka pendek. Sedangkan pada utang jangka panjang didominasi oleh utang bank jangka panjang sekitar 76,77% dari total utang jangka panjang. Artinya porsi utang bank pada jangka pendek maupun jangka panjang kalau di total ya, utang banknya relatif signifikan ya Bapak Ibu. Dan rata-rata pertumbuhan ekuitas yang berwarna kuning ini sekitar 15,07% per tahunnya Bapak Ibu. Kita masuk ke laba rugi, ada revenue, operating profit, dan juga net profit. Rata-rata pertumbuhan revenue dalam 11-12 tahun terakhir, walaupun berfluktuasi ya, tapi rata-ratanya relatif tumbuh sekitar 4,28% per tahun. Sedangkan pada laba operasi yang berwarna merah, rata-rata pertumbuhannya sekitar 12,19% per tahun, dan rata-rata pertumbuhan laba bersih itu sekitar 13,02% per tahun. Artinya pertumbuhan laba bersih itu lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan revenue. Ada efisiensi operasi yang dilakukan oleh manajemen. Kita masuk ke kontribusi pendapatan, tadi sudah dibagi menjadi beberapa segmen ya. Dan di sini kita bisa ketahui yang berwarna biru, pertambangan batu bara, inilah yang memegang kontribusi utama dari revenue yang diperoleh oleh Toba. Kontributor utama dari Toba adalah pertambangan batu bara, ini sekitar 69,03 dari rata-rata revenue yang diperoleh ya. Sedangkan rata-rata pertumbuhannya sebenarnya hanya berfluktuasi, cenderung turun di minus 0,62% per tahun pada segmen ini. Sedangkan kontributor berikutnya adalah pada segmen perdagangan batubara yang berwarna merah, walaupun itu hanya baru terjadi sejak 2020 ya Bapak Ibu. Kontribusinya sekitar 17,50 dari rata-rata revenue yang diperoleh, dan pertumbuhannya ini sekitar 60,88% per tahun sejak tahun 2020. Kenapa bisa seolah-olah besar sekali ya? Karena 2020 kontribusinya masih sangat kecil ya. Sedangkan di 2024 yang diestimasikan full year atau di 1 tahun kan ya, itu cukup substansial tuh. Sedangkan pada segmen pembangkit listrik yang berwarna kuning, ini punya kontribusi sebesar 12,13% dari rata-rata revenue, dan rata-rata pertumbuhannya sekitar 26,09% per tahun sejak tahun 2017. Dengan kata lain ya, sebetulnya Toba ini masih bergantung dengan pertambangan batu bara dari sisi revenue ya. Dari sisi kontribusi beban dan biaya, kita bisa lihat ada beban pokok pendapatan, beban penjualan, beban keuangan, dan pajak penghasilan. Kontributor utama dari total beban dan biaya ini adalah untuk beban pokok pendapatan, yang mana ini sekitar 87,33% dari total beban dan biaya. Ini didominasi untuk biaya pengupasan tanah sebesar 27,97% dari COGS, lalu untuk pembelian batu bara ini sekitar 29,01% dari total COGS-nya. Dan kontributor berikutnya dari total beban dan biaya ini adalah beban keuangan, yaitu sebesar 8,26% dari total beban dan biaya. Ya ini cukup besar karena tadi kita bisa ketahui utang banknya itu cukup substansial ya Bapak Ibu jumlahnya. Dari sisi kontribusi laba sebelum pajak, kita bisa ketahui dari berbagai segmen, pergerakannya pun juga cukup fluktuatif. Ini kita ambil dari tahun 2016 sampai 2024 yang kita 1 tahunkan, karena dari tahun 2013 sampai 2015 tidak dapat dipisahkan antar segmen sampai laba sebelum pajak diperoleh ya. Jadi mereka ada beban atau biaya yang disatukan sehingga tidak bisa sampai diperoleh laba sebelum pajak per segmennya. Kontributor utama dalam Toba ini memperoleh laba sebelum pajak ini adalah pada segmen pertambangan batu bara yang berwarna biru ya Bapak Ibu. Ini sekitar 74,69% dari total laba sebelum pajak. Dengan rata-rata pertumbuhan itu sekitar 18,22% per tahun. Segmen berikutnya adalah pembangkit listrik. Ini menjadi kontributor berikutnya sekitar 30% ya, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 48,00% per tahun.
Artinya, segmen pembangkit listrik ini punya porsi laba atau margin yang cukup substansial ya. Karena tadi dari sisi revenue, kontributor berikutnya kan pada perdagangan batu bara. Sedangkan di sini kontributor keduanya adalah pembangkit listrik. Artinya dengan kata lain, perdagangan batu bara itu punya margin yang relatif kecil loh Bapak Ibu. Informasi tambahannya, di luar kedua segmen di atas, artinya segmen pertambangan batu bara dan pembangkit listrik, ini punya porsi yang sebenarnya tidak signifikan terhadap laba sebelum pajak. Kita masuk ke arus kasnya, arus kas operasi, arus kas investasi, dan juga arus kas pendanaan. Dari arus kas operasi, kita bisa ketahui bahwasannya punya Toba itu juga sangat berfluktuasi ya Bapak Ibu. Bahkan di 2019 sampai 2020 pun itu ada defisit cash flow tuh, atau arus kas operasinya bernilai negatif. Tetapi di sisi yang lain, Toba ini rutin dalam berinvestasi ke aset tetap, kecuali saat masa pandemi ya, dengan peningkatan aset tidak lancar sebesar 15,91% per tahun. Lalu tambahan informasinya lagi adalah Toba ini tidak rutin dalam membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Kita masuk ke rasio profitabilitas ya milik Toba. Fluktuasinya sudah sangat terlihat jelas ya Bapak Ibu. Dan rata-rata net profit margin dari tahun yang ada ya, 2013 sampai 2024 yang kita satu tahun kan, rata-ratanya sekitar 6,01%. Sedangkan pada return on equity, rata-ratanya sekitar 10,44%. Walaupun di posisi terakhir return on equity sebesar 11,66% dan net profit margin sebesar 10,65% ya. Kami menilai profitabilitas Toba itu pada level yang moderat ke arah rendah, terutama pada profitabilitas margin keuntungan ini punya level moderat ke arah rendah, sedangkan pada return on equity-nya sendiri atau pengembalian modalnya itu relatif moderat Bapak Ibu. Masuk ke rasio aktivitas, Toba membutuhkan waktu 20-an hari untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Dan Toba memiliki piutang usaha dengan rata-rata waktu penagihan menjadi kas sekitar 26-45 hari. Sedangkan Toba punya waktu 36-39 hari untuk membayar utang usahanya. Di sisi rasio likuiditas, kita bisa ketahui sebetulnya kita bisa pakai current ratio ya, karena tadi rasio aktivitasnya cukup efisien. Current rasionya di angka 194% di kuartal 2 2024. Yang mana ini sebetulnya menandakan level risiko dari rasio likuiditasnya relatif rendah ya Bapak Ibu. Kalau kita mau lebih konservatif pun pakai quick ratio juga masih bagus di angka 177,76%. Sedangkan dari sisi rasio solvabilitasnya, memang si Toba ini punya level solvabilitas yang kurang bagus ya, karena debt equity rasionya tadi cukup tinggi, dan ini pun terbukti ya dari kita melihat tabel yang ada, operating profit itu hanya mengcover 3,6 kalinya dari interest expenses, itu di data kuartal 2 2024. Dan sejak tahun 2019, solvabilitas Toba itu berada pada level yang relatif berisiko. Meskipun demikian, memang manajemen itu bisa menjaga level solvabilitasnya. Tapi kami tetap mengkategorikan ini berada pada level yang relatif berisiko Bapak Ibu. Kita masuk ke dividen yield. Toba sendiri relatif tidak rutin dalam membagikan dividen. 2013 absen dividen, 2018 sampai 2022 juga absen dalam membagikan dividen. Nah, kita menilai dividen itu dari dividen yield dan juga dividen yield aksen ya. Ketentuannya masih sama ya. Dividen yield itu adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun tersebut. Rata-ratanya sekitar 1,80% per tahun, walaupun di kuartal 2 2024 ini sudah ada dividen yang dibagikan, yieldnya sekitar 7,16% kalau kita beli di harga Rp220 per lembar saham. Sedangkan dividen yield aksen adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun 2013. Yang mana rata-ratanya sekitar 2,32% per tahun. Dan di 2024 ini dividen yield aksen yang kita peroleh sekitar 8,51% kalau kita beli di harga Rp185 di penutupan tahun 2013 ya. Kita masuk ke valuasinya. Valuasi kita hitung dengan dua metode, yaitu discounted cash flow dan juga price brand. Kita hitung dulu dari discounted cash flow, ada 5 asumsi. Yang pertama, cash flow per share kita ganti dengan earning per share. Yang kedua, estimasi earning per share itu sebesar Rp106,06 per lembar saham. Discount rate-nya sebesar 21. Growth rate-nya menggunakan rata-rata sekitar 4,28% per tahun. Lalu terminal growth rate-nya menggunakan rata-rata 3,00% per tahun, dan harga wajarnya dengan metode discounted cash flow dan asumsi yang ada itu sekitar Rp660 per lembar saham. Sedangkan kalau kita hitung menggunakan valuasi price brand, spesifiknya dengan PE ratio, ini estimasi earning per share yang sama sekitar Rp106,06 per lembar, rata-rata PE rasionya sekitar 8,03. Ini sudah kita adjust ya, data-data yang tidak relevan kita take out, dan PE ratio 8,03 itu relatif masih murah. Harga valuasinya kalau kita gunakan price brand ini sekitar Rp855 per lembar sahamnya. Kalau saya lebih confident menggunakan yang discounted cash flow ya Bapak Ibu.
Sedangkan kalau kita melihat pergerakan harga saham per 19 September 2024 di Rp540 per lembarnya, ya sebetulnya masih relatif undervalued ya, walaupun sudah ada peningkatan yang cukup signifikan nih di 3 bulan terakhir terutama. Kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini adalah yang pertama, Toba itu merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor oil, gas, and coal dengan bisnis utama adalah pertambangan batu bara melalui entitas anaknya. Dan Toba ini dimiliki secara dominan oleh Highland Strategic Holdings Pte Ltd dengan pemilik manfaat akhir adalah Bapak Richard Matthew Powell. Lalu Toba punya neraca yang relatif berisiko, kemampuan mencetak laba bersih yang berfluktuasi pada tingkat profitabilitas yang moderat, arus kas operasi yang berfluktuasi, dan rata-rata tingkat dividen yang relatif rendah karena banyak absennya. Di harga saat ini di 540 ya, kami rasa Toba berada sedikit di bawah valuasi bisnisnya atau masih sedikit undervalued Bapak Ibu. Ya itu tadi diskusi kita mengenai Toba. Ini bukan rekomendasi jual maupun beli ya Bapak Ibu. Kita di sini melakukan analisis untuk belajar bersama supaya bisa kita cermati dan menambah literasi keuangan kita, menambah pengetahuan kita mengenai emiten-emiten yang ada di bursa saham Indonesia. Tapi bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah Toba ini layak untuk koleksi atau tidak? Kalau layak kenapa? Dan kalau tidak kenapa? Coba drop di komen ya. Berikutnya kita akan bahas apa? Silahkan drop juga di komen. Lalu kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah support channel ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, apresiasi yang sebesar-besarnya Bapak Ibu ya. Dan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tonton juga video-video kami yang lain, bedah emiten yang sudah kita bahas, maupun konten investasi, maupun konten keuangan, dan konten lainnya yang sudah kita sajikan supaya menambah literasi keuangan untuk kita bisa mengelola keuangan, investasi, sehingga mencapai tujuan kita dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang.